Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wa syukurillah ala ni'amillah, la hawla wa la quwata illa billah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad ibn Abdillah. Teman-teman yang mengikuti kajian sampai hari ini, jadi kita sudah menerangkan jilid 1-2, sekarang kita akan menerangkan jilid 3. Ya, sebelumnya kita harus tahu dulu muatan dari jilid 3 itu apa ya. Jadi jilid 3 itu terkait dengan cara membaca fathah tanwin atau fathatain, kemudian kasrotain atau kasroh tanwin, atau dhammatain atau dhammah tanwin ya. Jadi jangan salah menyebutkan kasrotain, bukan kasrohtain, tapi kasrotain atau kasroh tanwin. Ini yang benar ya. Ini jadi muatannya itu. Lah bagaimana cara membaca fathatain atau fathah 2 itu? Bacanya harus jelas, tidak boleh ada bacaan yang didengungkan sama sekali walaupun hanya satu intonasi. Ya, misalnya aan, ini harus jelas, bukan aan, bukan seperti itu. Jadi aan, baban, da'aban. Jadi tidak boleh ada dengungnya sedikit pun. Khoto'an, hafadzotan, so'edan, kalimatan, nafakotan, darojatan, ebesan, marohan, rasodan. Nah, jadi ini shotnya tetap harus dibaca tafkhim gitu ya. Jadi intinya membaca tanwin itu harus jelas bunyinya, jangan sampai ada dengung sedikit pun. Seperti rasodan, nah ini rasodan, nah seperti itu, tidak boleh, ini karena membaca fathatain. Kemudian di situ juga diterangkan ketika ada ya dan alif atau alif dan ya, sesudah fathah tanwin dianggap tidak ada. Misalnya pada bacaan fatan, itu tulisannya fa, tak, kemudian ada ya yang tidak bertitik. Nah ini dianggap tidak ada ketika ditulis sesudah fathah tanwin, itu ya. Kemudian kota 2 ini menambah wawasan fathah tanwin, fathah panjang, dhammah panjang, kasroh panjang, kemudian sukun, fathah, kasroh, dhammah, fathah tanwin. Jadi itu membacanya. Selanjutnya adalah tadi aan, sekarang iin. Nah, jadi lisan atau mulutnya dibuka yang lebar membaca a itu. Kemudian sekarang membaca kasroh tanwin, maka bunyinya harus in bukan in. Ya ini harus dihati-hati. Biasanya karena saking semangatnya sehingga lupa. Jadi bunyi yang harusnya dibaca in berubah menjadi in. Ini. Dan sekali lagi ketika ada hamzah berada di bawah atau di atas alif, maka itu dibaca pendek. Iin, sabain. Ya karena kita mempelajari Rasim Utsmani. Nah, contoh-contohnya adalah binabain, hamain, syai'in, suwarin, furushin, nukurin, hijajin, warokotin, inabin, barorotin, humazatin, lumazatin, nah, dan selanjutnya itu ya. Jadi membacanya harus yang jelas, tidak boleh condong. An, in. Sekarang halaman 9 menerangkan tentang dhammah tanwin. Sama ya, jadi bunyinya harus bukan un. Bukan syai'un, ya, tapi syai'un. U'un, dhama'un, mala'un, syai'un, nabaun, ajabun, harojun, zabadun. Jadi bunyinya harus jelas. Kemudian kotak 2 ini menerangkan tentang bentuk-bentuk dhammah tanwin. Jadi jangan salah ya. Kenapa dhammah tanwin itu modelnya berbeda-beda? Ada 3 di sini. Ada yang seperti dhammah 2 itu atau wawu kecil tapi 2. Kemudian ada dhammah tanwin yang modelnya tumpuk kayak 6 dan 9. Terus kemudian ada dhammah tanwin, kemudian ada ekornya. Jadi nanti fungsinya akan berbeda-beda. Jadi intinya dhammah tanwin itu model tulisannya ada 3. Nanti fungsinya berbeda-beda. Ini yang dimaksud dengan Rasim Utsmani seperti itu.
Ini disesuaikan dengan hukum-hukum bacaan yang ada. Ya barangkali itu teman-teman yang bisa saya sampaikan, nanti di lain waktu kita bertemu kembali. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.